Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang selalu memberikan kepada kita nikmatnya, yang mana pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, anak-anak ustadz semuanya, pelajaran kita pada kesempatan ini adalah tentang orang yang berhak menerima zakat. Di pelajaran sebelumnya, di bab yang pertama atau di pelajaran pertama, kita sudah mempelajari tentang indahnya saling menghormati. Jelas tentang pengenalan dari surah Al-Kafirun, kita sudah membacanya, memahami maknanya, dan sudah menghafalnya. Dan pelajaran yang kedua, kita sudah mempelajari tentang ketika bumi berhenti berputar. Ini di dalam surah Al-Qari'ah. Kita sudah pelajari makna hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan hikmah percaya kepada hari akhir. Dan di pelajaran yang ketiga, kita sudah mempelajari indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Asmaul Husna. Anak-anak ustaz semuanya, jangan lupa lagi Asmaul Husna yang sudah dihafal diulang-ulang kembali dan dibaca maknanya dan difahami makna daripada Asmaul Husna tersebut. Dan di pelajaran yang berikutnya, kita akan melanjutkan kembali tentang mengenai zakat. Di pelajaran yang keempat ini, kita melanjutkan pembelajaran kita kembali, yakni mengenai zakat. Ya. Jadi anak-anak ustaz semuanya, orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 60. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amat sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal amilin, dan amil zakat yang dilunakkan hatinya mu'allaf untuk memberdayakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi anak-anak ustaz semuanya, orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat 60 ini adalah yang pertama adalah orang fakir. Orang fakir itu artinya yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi anak-anak ustaz semuanya, orang fakir itu dia tidak mampu untuk membutuhi kebutuhannya sehari-hari. Umpamanya kebutuhannya per hari itu 50.000. Sementara penghasilannya di bawah 20.000, cuma 5.000 atau 10.000. Padahal kebutuhan yang dia perlukan setiap hari berkisar 50.000. Itulah orang yang fakir. Dia tidak mampu untuk membutuhi kehidupannya. Yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi orang miskin ini dia penghasilannya setiap hari tidak cukup. Contohnya dia kebutuhannya per hari 100.000. Cuma penghasilannya 60.000. Yang dibutuhkan 100.000 per hari, yang dia dapatkan kadang 60.000, 70.000, tidak sampai mencukupi. Tidak sampai mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga adalah pengurus amil zakat. Pengurus amil zakat yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Ini biasa kita temui di bulan Ramadan, ada petugas yang mengumpul zakat atau yang bertempat di masjid, musola, dan yang lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang dipilih untuk mengurus zakat. Disebut dengan amil zakat. Yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf yaitu orang yang bukan Islam atau non-Islam, yang berkeinginan masuk Islam untuk masuk Islam. Dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih.
Jadi anak Ustaz, orang mualaf itu orang yang masuk Islam itu imannya masih lemah, dia baru masuk Islam, bolehlah diberikan zakat. Dia adalah salah satu mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Yang kelima adalah orang yang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan, bukan maksiat. Orang yang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat, dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Contohnya umpamanya dia berhutang membangun masjid. Ya, dia berhutang untuk membangun masjid, atau dia berhutang membangun musola untuk kepentingan orang banyak. Dia juga termasuk salah satu mustahik zakat. Tahu ada juga orang yang berhutang untuk membuat sebuah jembatan agar orang bisa lewat, agar kampung sebelah bisa lewat. Dia berhutang. Dia juga termasuk orang yang mustahik zakat. Dia adalah termasuk orang yang berhak menerima zakat. Yang keenam adalah orang yang berjuang pada jalan Allah, yaitu fi sabilillah, orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam. Orang yang berjuang di jalan Allah, yakni fi sabilillah. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah, madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Jadi pengertian dari fisabilillah ini sangat luas, bukan saja berperang melawan orang kafir saling berbunuh-bunuhan. Itu juga termasuk fisabilillah. Namun yang lain juga seperti mendirikan masjid, musola, sekolah dan lain sebagainya, itu juga termasuk fisabilillah. Jadi pengertian orang yang berjuang di jalan Allah ini, orang yang menegakkan kebenaran ini, orang yang mendirikan agama Allah ini, itu sangat luas, tidak sempit. Jadi kita jangan salah pemikiran bahwasanya fisabilillah itu hanya saja berperang, bukan. Tetapi berperang termasuk salah satu daripada fisabilillah. Yang ketujuh adalah hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Dulu ketika zaman Rasulullah terjadi beberapa peperangan, kalau ada umpamanya tawanan itu dijadikan budak. Yang kedelapan adalah Ibnu Sabil, seseorang yang dalam perjalanan, tidak ada biayanya untuk kembali pulang ke negerinya. Umpamanya seorang anak yang menuntut ilmu, dia kesulitan dalam pembiayaan. Selanjutnya adalah hikmah berzakat. Anak-anak Ustaz semuanya, hikmah berzakat antara lain adalah satu, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak dan rakus. Jadi anak-anak Ustaz semuanya, orang yang mengeluarkan zakat, orang yang memberikan zakat bisa membersihkan harta dan jiwa pemberi zakat tersebut dari sifat kikir, tamak atau rakus. Jadi orang yang memberikan zakat, dia tidak akan bersifat rakus. Yang kedua adalah membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat adalah mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Dan yang kelima adalah mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa hikmah daripada berzakat. Anak-anak Ustaz semuanya, sampai di sini pelajaran kita pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan melanjutkan di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan, ilmu kita Allah tambahi, dan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk tugasnya, anak-anak sekalian, silakan buka bukunya halaman 40 dan halaman 41. Itu saja dikerjakan, tulis di bukunya. Jangan lupa selalu semangat dalam belajar, baca-baca kembali pelajaran kita yang telah lewat. Semuanya diulang-ulang kembali, jangan sampai dilupakan. Akhirul kalam ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.